sangat positif. Nah ini 26 nama sudah dipilih, kita akan bahas nih satu persatu Boleh, dari 26 pemain yang akan bertarung mulai September nanti. Kita mulai dari Martin Paes. Nah Martin Paes ini kan baru akan masuk ya, nanti akan menyusul begitu sebagai penjaga gawang ya. Nah ini meskipun didatangkannya terlambat, belum bisa bertanding juga nanti ya di laga kontra Arab sepertinya ya. Seperti apa penilaian Bung Doni? Mungkin kalau boleh koreksi sedikit, konon katanya kalau bahasa Belanda tuh Martin Pas. Oh, Pas. Jadi bukan Paes ya. Ini tapi ini menarik juga. sih ya, Wis. Ini menarik juga kenapa? Karena Martin memang kan Pas. ada jangka waktu tuh sebenarnya 30 hari harus dimasukkan sebelum laga pertandingan. Tapi memang kan sebenarnya clearance itu di 18 Agustus. Ini adalah jelas sosok kiper yang menurut saya persaingannya perlu. Karena hampir setiap lini ada persaingan ya. Terlepas bahwa semuanya ini sama-sama pemain Indonesia, tapi kan tentunya saya bilang tadi pemain diaspora ini memiliki pengalaman bertanding di kompetisi yang tentunya lebih setingkat 2 tingkat di atas liga kita. Tentunya dengan pemain-pemain seperti Martin Pas ini akan memberikan sebuah cambukan tersendiri tentunya buat para kiper-kiper lokal yang kita miliki. Jadi sudah pas bahwa Martin Pas masuk ke timnas Indonesia. Betul. Nah, tapi kan kita lihat ada pemain yang juga sudah beberapa kali ya berlaga bersama Sinteyong seperti Hernando Ari. Nah, dia juga bermain di timnas senior. Seperti apa, Bung, melihat penilaian Anda terhadap performa Hernando Ari sejauh ini? Di Liga 1 sudah 3 kali bertanding ya Persebaya dan memang sudah 2 kali clean sheet. Hernando Ari jelas adalah pilihan pertama ya, tapi kalau saya melihat juga kalau tidak salah ada nama baru, nama lama yang kembali masuk itu adalah Nadio. Di mana Nadio juga membawa Borneo kan juga cukup baik ya, 3 kali tidak terkalahkan dan juga 2 kali clean sheet. Dan ini akan membuat menurut saya adalah good problem yang tadi saya bilang. Ada Martin Pas, sementara Hernando Ari selalu menjadi sudah terbukti lah ya untuk prestasi belakangan ini. Tapi sekarang ada lagi nama Nadio dan ini membuat tentunya persaingan yang sangat diinginkan oleh setiap pelatih manapun. Jadi kalau dilihat dari tadi Martin Pas, kemudian Hernando Ari, Nadeo, dan juga ada Adi Satrio ya. Itu pun juga bagus kan, walaupun memang menit bermainnya mungkin tidak terlalu banyak. Belum banyak seperti Hernando Ari ya. Tapi melihat dari 4 nama ini, kira-kira nanti dari pandangan Bung Doni siapa yang akan start? Apakah tetap Hernando Ari atau Martin Pas langsung? Iya, sepertinya memang Sintayong sudah sempat mengatakan mungkin kalau misalnya sudah bisa dan dimainkan tentunya Martin Pas. Tapi saya tetap melihat Hernando Ari masih tetap memiliki hak untuk membela timnas Indonesia sebagai penjaga gawang nomor 1. Nah ini Nadeo nih, Bung. Seperti apa, Bung? Sejauh ini kalau Bung Doni melihat Nadeo bermain? Ya, kebetulan saya juga melihat terus ya laga-laga di Liga 1 dan dia bermain cukup baik di Borneo. Terlepas memang Borneo tim yang memang serangannya bagus, tapi sebenarnya secara pertahanan tidaklah terlalu rapi. Dan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh Nadeo ini sangat luar biasa. Dan itu jelas kembali dilirik oleh Sintayong adalah sebuah pembuktian bahwa Nadeo ini memang layak sih saya rasa memberikan persaingan dan juga memberikan security. Karena kan kita belum tahu ya ini akan panjang dan juga nggak tahu kalau apa ada cedera atau ada sesuatu insiden yang terjadi di lapangan. Ini adalah kiper pelapis kedua juga tentunya. Nah, bisakah dikatakan kalau nanti ada kondisi yang tidak diinginkan, misalkan cedera atau harus diganti dengan adanya 4 penjaga gawang ini, apakah 3 lah sekarang kalau Martin Pas belum bisa bermain lawan Arab Saudi ya. Nah, dengan nama-nama ini apakah artinya Sintayong ini punya pilihan yang ya udah sama aja, siapapun yang bermain akan bisa memperkuat tentu itu harapan semua pelatih, siapapun yang diturunkan itu adalah bagian dari strategi dan siapapun yang berada di bangku cadangan harus setiap kapanpun pada saat panggilan itu dilakukan. Nah, selain dari gawang, kita ada juga beberapa pemain yang agak lebih banyak nih, yaitu di pertahanan ya. Ada 11 pemain dan melihat dari banyaknya back yang di bawah ini, apakah bisa dikatakan memang pertahanan kita ini harus yang paling diperhatikan, diperkuat. Latahnya kan, kok banyak banget ya pemain bertahan. Itu sebenarnya nggak terjadi hanya di timnas Indonesia, tapi juga terjadi di tim-tim di Eropa. Tapi ingat gaya bermain sekarang sudah berbeda dan formasi menggunakan 3 back dengan 2 pemain pivot di depan 3 back ini sebenarnya itu adalah secara naturalnya itu adalah pemain-pemain bertahan. Jadi banyak sekali itu defensive midfielder sebenarnya itu adalah center back. Kedua dengan menggunakan pola 3 back sebenarnya ini adalah biasanya menggunakan wing back. Nah, wing back ini sebenarnya bukan traditional full back yang istilahnya tuh lebih banyak juga menjaga jadi 4 pemain bertahan ya, jadi back kiri, back kanan itu bisa traditional full back. Tapi dengan formasi Sintayong menggunakan 3 back, itu sudah jelas mau tidak mau opsi dia harus banyak, wing backnya harus banyak, 3 center backnya harus ada pelapis.
defensive midfieldernya sendiri pun sebenarnya adalah pemain-pemain yang lebih sering sebagai center back. Kita tahu kan Justin Hubner, Nathan Chuaon itu sering bermain sebagai back, tapi juga sering dipakai sebagai defensive midfielder. Oke, jadi artinya memang versatility dari pemain timnas Betul, Indonesia juga makanya diperlukan ya. back paling banyak. Gitu. Oke.